Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini teman-teman, para sahabat, para rekan, saya akan membahas tentang bagaimana caranya sih mekanisme pembuatan surat kuasa dan apa sih yang dimaksud dengan surat kuasa. Materi kali ini mungkin barangkali materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman dalam hal memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan, baik dalam konteks litigasi maupun non litigasi yang berbicara tentang surat kuasa ya. Saya lanjut bahwa bentuk surat kuasa. Jadi surat kuasa itu ada dua, satu kuasa lisan, dua kuasa tertulis. Oke, kuasa lisan itu misalnya gini, si A menguasakan seseorang untuk melakukan pengurusan dalam bentuk bantuan hukum ataupun kuasa pendampingan dalam bentuk lisan, atau menyampaikan secara langsung antara si A dengan si B, antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sedangkan kalau kuasa tertulis adalah kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara tertulis dalam bentuk surat ya. Biasanya di dalam surat kuasa itu apa-apa yang diberikan kuasa tertulis, apa-apa yang diberikan kuasa kepada para penerima kuasa, misalnya mengajukan banding, melakukan sidang, melakukan pendampingan dan sebagainya. Dan ada beberapa hal sih sebenarnya yang termuat di dalam surat kuasa. Oke, selanjutnya ya. Jadi kuasa lisan adalah kuasa lisan jarang dilakukan dalam praktek karena tidak ada bukti otentik. Jadi pada intinya kalau kuasa lisan itu tidak mempunyai bukti otentik, tidak ada jaminan kepastian hukum baik bagi kuasa maupun bagi penerima kuasa, dan tidak ada batasan kewenangan mengenal hal yang dikuasakan. Jadi kalau kuasa lisan itu tidak mempunyai yuridiksi kewenangan, tidak ada batasan kewenangannya, sehingga kuasa lisan itu jarang dilakukan untuk kemudian pada saat dilakukan persidangan atau secara berpraktek. Jadi biasanya kalau sidang di pengadilan ataupun melakukan pendampingan hukum baik di tataran kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, itu biasanya kita melakukan atau memperlihatkan surat kuasa secara tertulis. Jadi kuasa lisan ini ya tidak mempunyai lisensi secara hukum dan tidak mampu dibuktikan secara material. Oke, selanjutnya ya, kuasa tertulis itu ada dua, kuasa umum dengan kuasa khusus. Oke, kuasa khusus itu sebagaimana dengan SEMA nomor 2 tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959, surat kuasa tersebut hanya akan dipergunakan penggugat dan tergugat mengenai soal warisan atau utang piutang tertentu, yang pada pokoknya secara singkat harus disebutkan dan menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan lingkup kuasa dalam perkara tertentu dapat mengajukan banding dan kasasi. Jadi surat kuasa secara khusus ini biasanya surat kuasa khusus ini yang saya bahas adalah surat kuasa khusus perdata ya. Kalau surat kuasa pidana itu lain juga. Jadi misalnya surat kuasa khusus itu ke kantor advokat, biasanya struktural penyusunannya itu pertama adalah pemberi kuasa, nama lengkap dan sebagainya. Dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada si A, advokat si A, advokat si B, advokat si C, para advokat dari kantor hukum ini, dan disebutkan secara jelas alamatnya. Khusus memberikan kuasa mewakili dan memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam hal disitulah dijelaskan tentang apa-apa yang kemudian yang harus disebutkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak. Oke, selanjutnya ya, kuasa khusus itu pasal 123 HIR. Jadi ini mekanismenya, syaratnya ya, nama pihak, pokok sengketa, nama pengadilan, batasan dalam bertindak. Tetapi dalam surat kuasa ini saya selalu menyampaikan sama teman-teman bahwa jangan lupa memasang hak retensi dan hak privilege ya. Jadi hak retensi itu dan hak privilege maupun hak honorarium yang kemudian diberikan kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa, khususnya bagi teman-teman advokat. Oke, selanjutnya itu nama pihak. Apakah pemberi kuasa merupakan perorangan? Apakah memberi kuasa berbadan hukum atau tidak? Berbadan hukum. Kita akan jelaskan objek sengketa. Secara uang persengketa yang dianggap merugikan hak perdata dikarenakan dua hal, uang prestasi misalnya atau cedera janji atau PMH yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah wilayah pengadilan. Telah kita saya bahas tadi bahwa ada namanya eksepsi absolut,
ada namanya eksepsi relatif pasal 118 ayat, di mana poinnya ada 5, yaitu jika tidak mengetahui tempat kediaman. Eksepsi relatif ini ya, jika tergugat lebih dari seseorang, jika tergugat atau sama lain sebagai perutang utama dan penanggung, jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, jika gugatan terhadap barang gelap. Jadi misalnya itu kalau dalam gugatan cerai atau gugatan cerai talak maupun permohonan cerai gugat, ketika yang digugat atau dimohonkan itu tidak diketahui alamatnya, biasanya kalau di pengadilan agama sih biasanya ada namanya gugatan gaib ya. Jadi itu juga diatur dan tertera dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut ya. Hak banding dan hak kasasi, klausul ini bukanlah suatu standar yang baku, ada biasanya di kantor hukum yang mencantumkan adanya hak untuk menyatakan banding maupun kasasi. Jadi surat kuasa secara tertulis itu ada batasan. Apakah pemberi kuasa hanya memberikan suatu kewenangan atau surat kuasa kepada si penerima kuasa, itu batasannya hanya sampai pengadilan tingkat pertama misalnya, tetapi menyatakan banding dan kasasi dan sebagainya itu tidak. Ataukah terkadang pemberi kuasa menyerahkan penuh persoalan hukumnya kepada penerima kuasa atau kantor pengacara, itu baik tataran tingkat 1 banding maupun kasasi. Jadi teman-teman harus mampu melihat dari batas kewenangan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima. Oke, selanjutnya seperti itu barangkali teman-teman, secara singkat saya bahas tentang pemberian kuasa untuk memperjelas dan memberikan ilmu yang lebih. Barangkali teman-teman bisa melakukan magang di kantor-kantor pengacara agar mampu mengetahui dan mampu menyusun struktur surat kuasa yang sebenarnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.